Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, kelompok kelompok 4, akan mempresentasikan penerapan fisika gaya kinetik pada kehidupan sehari-hari. Teks. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Bijar Lintang Jati dengan NIM 2405110030. Dan saya Muhammad Ridwan Herlambang dengan NIM 24051110042. Dan kemudian saya Andika Ramadhanu dengan NIM 2405110051. Dan saya Raka Fauzan Maulana dengan NIM 2405110053. Yang pertama, pendahuluan. Tahap pengantar. Selamat pagi, siang, sore, rekan-rekan dan para penguji yang kami hormati. Kami mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan presentasi ini. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas topik yang sangat relevan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu penerapan gaya kinetik pada kendaraan. Gaya kinetik adalah gaya yang bekerja pada benda yang bergerak. Gaya ini seringkali berkaitan dengan gaya gesek kinetik, yaitu gaya yang terjadi antara permukaan benda yang bergerak saling bersentuhan. Pergesekan dalam kendaraan adalah salah satu konsep dasar dalam fisika yang memiliki dampak besar pada keselamatan berkendara. Sistem rem pada kendaraan berfungsi untuk menghentikan atau memperlambat laju kendaraan. Dalam pemahaman tentang gaya pergesekan sangat penting untuk memastikan sistem ini bekerja secara efektif dan aman. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan konsep dasar pergesekan dan hukum fisika yang terlibat. Yang pertama, penerapan pergesekan rem dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, perhitungan gaya kinetik yang digunakan dalam sistem rem pada kendaraan. Yang ketiga, alasan kami memilih tema ini serta pentingnya pemahaman tentang sistem rem bagi keselamatan berkendara. Definisi. Definisi gaya kinetik pada rem yaitu gaya kinetik pada rem adalah gaya gesek yang timbul antara kampas rem dan sep rem atau drum saat kendaraan dalam kondisi bergerak. Gaya ini bertujuan mengurangi kecepatan kendaraan dengan mengubah energi kinetik kendaraan menjadi energi panas melalui gesekan. Pentingnya sistem pengereman. Sistem pengereman pada kendaraan sangat bergantung pada prinsip gaya kinetik ini untuk menghentikan atau memperlambat kendaraan. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Raka. Silakan, mohon dibaca. Saya ya. Ya, silakan. Dibaca aja Mas yang ada di layar. Oh ya. Hukum Newton. Gaya massa percepatan F sama dengan ma berperan dalam menghentikan kendaraan. Kedua, gaya kinetik. Gaya yang dihasilkan oleh gesekan antara bantalan rem dan cakram rem tromol. Pergesekan rem. Silakan lanjut, lanjut. Yang ketiga. Dibaca aja Mas yang ada di layar Mas. Saya kah? Belum, belum. Masih Mas Raka ya. Ketiga, Oke. koefisien gesekan. Koefisien gaya kinetik pada rem kendaraan mengacu pada koefisien gerakan gesek kinetik antara kampas rem dan cakram atau drum rem. Nilai ini menentukan seberapa besar gaya gesek yang dihasilkan ketika kampas rem menekan cakram atau drum saat kendaraan bergerak. Selanjutnya bisa dijelaskan oleh Saudara Dika. Silakan dibaca yang ada di layar, Mas. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan dalam kehidupan sehari-hari.
kendaraan bermotor. Rem pada mobil, motor, sepeda, atau alat yang menggunakan sistem cakram. Keselamatan berkendara. Pergesekan rem sangat penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Setiap kali kita berkendara, baik itu mobil, motor, atau sepeda, sistem rem berfungsi untuk menjaga keselamatan kita. Tanpa sistem rem yang baik, resiko kecelakaan akan meningkat. Misalnya, saat berkendara di jalan yang licin, akibat hujan, gaya gesek antara ban dan jalan menjadi sangat krusial untuk menghentikan kendaraan dengan aman. Oleh karena itu, penting bagi pengemudi secara rutin untuk memeriksa kondisi rem dan memastikan bahwa semua komponen berfungsi dengan baik. Kesadaran akan pentingnya perawatan sistem rem dapat mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh kegagalan rem. Dengan memahami peran gaya gesek dalam sistem rem, kita dapat lebih menghargai keselamatan berkendara dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk melindungi diri sendiri dan orang lain di jalan. Baik, terima kasih atas penjelasannya Mas Dika. Selanjutnya untuk rumus dan contoh soal akan dijelaskan oleh saya sendiri. Baik, di sini terdapat rumus gaya gesekan. Gaya gesekan dilambangkan sebagai F besar dan F kecil adalah gaya yang muncul akibat interaksi antara dua permukaan yang saling bersentuhan. Besarnya gaya gesekan ini dapat dihitung menggunakan rumus berikut. F sama dengan mu kali N, di mana mu adalah koefisien gesekan yaitu nilai tanpa satuan yang mempresentasikan seberapa kasar atau licin dua permukaan yang bersentuhan. Nilai mu tergantung pada jenis material dan kondisi permukaannya. N adalah gaya normal, yaitu gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan tempat objek berada pada konteks kendaraan. N seringkali mempresentasikan berat kendaraan yang dihitung sebagai M kali G, dengan M adalah massa kendaraan dan G adalah percepatan gravitasi. Cara kerja rumus, yaitu gaya gesekan F meningkat seiring dengan koefisien gesekan mu atau gaya normal N. Jika permukaan sangat licin atau mu yang kecil, maka gaya gesekan akan kecil meskipun N-nya besar. Sebaliknya, jika permukaannya kasar atau mu-nya yang besar, gaya gesekan akan lebih besar. Lalu di sini ada contoh. Misalkan sebuah mobil dengan massa 1000 kg sedang berhenti di atas permukaan jalan. Untuk menentukan gaya gesekan yang terjadi, kita dapat menggunakan langkah-langkah berikut. 1. Menghitung gaya normal atau N. Gaya normal N adalah gaya yang bekerja tegak lurus terhadap permukaan. Pada kasus ini, N sama dengan berat mobil karena mobil berada di permukaan datar. Berat dihitung menggunakan rumus N sama dengan massa kali gravitasi, yang bersubstitusi nilai N sama dengan 1000 kg dikali 9,81 meter per sekon kuadrat, yang menghasilkan 9810 N. Jadi gaya normal N adalah 9810 N. Lalu kedua, kita menghitung gaya gesekan F. Gaya gesekan F dapat dihitung dengan rumus F sama dengan mu kali N, di mana mu adalah koefisien gesekan. Jika koefisien gesekan mu sama dengan 0,7, maka F sama dengan 0,7 dikali 9810 N sama dengan 6867 N. Jadi gaya gesekan F adalah 6867 N. Terdapat di analisis ya, gaya yang gesekan sebesar 6867 N cukup untuk menghentikan mobil dalam jarak tertentu tergantung pada kecepatan awal. Lalu selanjutnya penutup bisa disampaikan oleh Bang Dika lagi. Silakan Bang Dika. Ya, bentar, bentar. Baca saja ya kesimpulannya. Kesimpulan, oke. Kali
ini saya akan membacakan kesimpulannya. Dalam presentasi ini, kita telah membahas penerapan fisika, khususnya gaya kinetik pada rem pada kendaraan, yang merupakan aspek krusial dalam keselamatan berkendara. Kami menjelaskan konsep dasar gaya kinetik, hukum Newton yang mendasari gaya kinetik pada rem, serta bagaimana gaya kinetik berfungsi untuk menghentikan kendaraan secara efektif. Memahami prinsip fisika di balik sistem rem tidak hanya meningkatkan pengetahuan kita tentang mekanika kendaraan, tetapi juga menekankan pentingnya menjaga dan merawat sistem rem untuk keselamatan kita di jalan. Dengan sistem rem yang baik, kita dapat mengurangi resiko kecelakaan dan meningkatkan keamanan berkendara. Baik, terima kasih Saudara Tika. Silakan Saudara Lina untuk tutup presentasi kita kali ini. Hmm. Untuk presentasi hari ini dari kelompok kami, terima kasih buat yang udah simak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Terima warahmatullahi kasih.